Halo pemirsa, jumpa lagi bersama Info Kursus, sebuah tayangan yang bercerita tentang dunia kursus dan keterampilan. Pada perjumpaan kita kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal keterampilan musik yang kali ini akan membahas tentang fungsi alat musik. Dan untuk membahas materi ini saya sudah bersama dengan Yudit Veronica, narasumber kita hari ini. Apa kabar Yudit? Halo Mbak, Ini baik. di sekeliling kita sudah banyak alat musik. Sebelum kita jelaskan satu persatu, saya mau tanya secara definisi alat musik itu sebenarnya apa? Alat musik itu adalah instrumen yang diciptakan atau diadaptasi dengan alat-alat tertentu untuk bisa menghasilkan nada Ada dan bunyi-bunyi. dan bunyi-bunyi. Nah, kalau berbicara tentang alat musik dan manusia sebagai penggunanya, apa manfaat yang bisa dipetik oleh manusia dengan menggunakan alat musik? Untuk merefresh mungkin ya, kalau kita ya, untuk capek. untuk bisa orang kan? dewasa mungkin untuk refleksi. Gitu. Ya bisa, untuk anak kecil untuk menstimulasi otak Mhm. supaya bisa IQ-nya lebih tinggi gitu kan. Nah, kapan tepatnya manusia atau anak kecil atau orang dewasa itu boleh mengenal, baiknya kapan mengenal alat musik? Nggak ada patokan umur sih sebenarnya. Dari bayi pun waktu di kandungan dia bisa didengarkan pakai headphone, alat pada saat ya ibunya hamil ya kan, ya, mengandung, dia bisa musik klasik. ya benar. Berarti Kak Yudit, kalau tadi kita bicara soal definisi alat yang dapat menghasilkan suara atau bunyi, itu kita sebut dengan alat musik. Benar Mbak. Apakah semua benda itu yang menghasilkan bunyi bisa kita bilang alat musik? Bisa. Bisa. Jadi apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita pukul, kita petik segala macam yang bisa menghasilkan nada tertentu yang bisa dimainkan oleh musisi, menghasilkan nada tertentu itu bisa disebut sebagai alat musik. Berarti kita bisa sebut itu sebagai alat musik ya. Benar. Nah, kalau soal kita melihat sejarahnya nih, sebenarnya awal bentuk alat musik itu seperti apa sih? Jadi gini Mbak, menurut sejarahnya dulu alat musik itu terbuat dari kulit binatang, kerang dan juga tanaman. Jadi bagian-bagian tanaman pada Iya. saat itu ya. Nah, kalau alat musik sendiri itu bisa diklasifikasikan dari apa aja? Pertama dari cara bermain, terus dari sumber bunyinya dan fungsinya sendiri itu apa. Nah, kalau dari cara bermainnya, itu ada beberapa cara dalam alat musik. Iya, jadi begini pemirsa dan Mbak Rinada, dari cara bermainnya dari dipetik seperti gitar, digesek seperti biola, terus ditekan seperti keyboard ini atau piano, ditiup seperti seruling atau flute segala macam gitu. Dipukul juga Dipukul seperti seperti ya benar. Nah, kalau dari cara bermainnya seperti tadi. Nah, kalau tadi kan sudah dari cara memainkannya. Nah, sekarang kalau dari sumber bunyinya Ada dari udara, istilahnya itu aerophone. Contohnya trompet, flute, terus suling, harmonika. Gitu. Nah, terus ada lagi idiophone, itu alat musik yang sumber bunyinya dari batangan atau logam, bisa juga kayu gitu. Contohnya kulintang, angklung. idiophone ya. Iya, idiophone. Terus berikutnya ada chordophone. Itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari yang bisa dipetik, seperti gitar. Berikutnya ada alat musik yang istilahnya chordophone, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawa yang bergetar. Cara bermainnya dipetik dengan contoh gitar, harpa, terus selanjutnya ada elektrofon. Elektrofon itu alat musik sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronik. Itu contohnya seperti keyboard, terus gitar, ya gitar elektrik gitu Mbak. Dan selanjutnya pemirsa, membranofon itu berasal dari getaran selaput tipis yang terbuat dari kulit atau plastik dengan cara dipukul. Contohnya itu tamborin, rebana, drum set, terus kongo,
banyak sekali alat musik ini ya. Ya, Sudah ada 3 klasifikasi dan masing-masing klasifikasi ini jumlahnya pun banyak ya. benar. Lalu untuk pengertian fungsi alat musik itu sendiri gimana? Fungsi alat musik itu sendiri itu disesuaikan dengan kebutuhan lagu yang dimainkan. Misalnya Mbak tahu kan kalau di orkestra itu kan banyak alat musik instrumen ya yang dimainkan semua. Di situ ada trompet, ada bass, ada keyboard, ada piano. Itu masing-masing kan bisa dimainkan sesuai dengan misalnya mau dangdut atau pop, jazz, itu mereka juga bisa keseluruhan itu bisa bermain. Jadi satu alat musik bisa ke berbagai jenis musik. Iya. Oh pantesan, saya pernah lihat sebuah musik dangdut yang dibikin orkestra. Iya, Itu benar. ternyata di dalamnya tidak hanya gendang atau gitar sama suling saja, tapi ternyata ada saksofon, biola juga Benar, ikut main Mbak. di Iya. situ ya. Iya. Paham. Baik, pemirsa Info Kursus jangan kemana-mana. Saya dan narasumber kita Yudit Veronica akan kembali membahas fungsi alat musik. Tetap di Info Kursus. Sik musik, saya suka musik, engkau suka musik, seluruh dunia suka musik. Gara-gara musik banyak teman dan saudara. Pemirsa Info Kursus masih bersama saya Rinanda dan narasumber kita Yudit Veronica. Kita akan lanjut kembali untuk mengulas fungsi alat musik. Nah, apa tuh fungsi-fungsinya? Jadi gini Mbak, fungsinya itu terbagi menjadi 3, melodis, harmonis, dan ritmis. Oke, kalau melodis itu? Alat musik dari jenis ini merupakan jenis instrumen yang berfungsi untuk memainkan melodi dalam sebuah lagu dan biasanya tidak dapat memainkan chord secara sendiri. Itu ada contohnya ya, misalnya seperti trompet, biola, atau flute Itu gitu. kategori melodis. Itu melodis. Harmonis. Harmonis itu memainkan harmoni, merupakan kegunaan utama dari alat musik harmoni itu sendiri. Alat musik ini golongannya dapat memainkan beberapa nada atau memainkan chord gitu kan. Dengan satu alat musik, contohnya seperti gitar, piano, keyboard, harpa. Berarti gitar, piano, dan keyboard ini masuk ke dalam harmonis. Ya. Dan yang terakhir tadi ritmis. Dan yang terakhir itu fungsinya ritmis. Musik yang berfungsi untuk mengiringi sekaligus mengatur tempo pada sebuah lagu. Alat musik dari jenis musik ritmis ini memainkan ciri tidak bernada. Bernada. Tidak bernada itu contohnya seperti gendang dan drum. Oh iya, nggak ada nada C-nya. C, iya. Ya, do-nya, re-nya gitu Benar, ya. iya. Sifatnya ritmis. Nah, kalau satu persatu sekarang kita kupas fungsi dari alat musik. Yang pertama mungkin saya ingin tahu sebenarnya fungsi piano itu apa sih? Piano itu merupakan alat musik harmonis yang cara bermainnya dengan jalan ditekan, gitu kan. Tidak ada alat musik solo yang mempunyai daya yang setara dengan piano, yang dapat memainkan nada yang berbeda atau keras lembutnya itu hanya dengan piano. Jadi ibaratnya tidak ada alat musik lain yang memiliki daya sedahsyat piano. Ya benar. Jadi bisa ada lembut, ada keras, ada ya itu seperti tadi kategorinya bisa disebut sebagai dia punya dapat feelnya lah di situ gitu loh. Piano itu fungsinya kalau di dalam sebuah orkestra ya Mbak, atau dalam sebuah band itu dia sebagai leader. Iya, karena dia fungsinya itu alat musik instrumen yang melodi yang bisa diiringin berbagai jenis instrumen yang lain. Atau misalnya kita sambil bermain piano solo sambil nyanyi itu sudah bisa menjadikan satu lagu kita bernyanyi gitu. Mungkin kalau orkestra saya melihat piano itu paling atas. Iya benar. Gitu. Nah, kalau untuk keyboard sendiri fungsinya apa?
Keyboard itu cara bermainnya sama seperti piano, cuman dengan era modernisasi sekarang ini piano itu lebih berkembang dengan memakai elektrik. Seperti akhirnya jadinya seperti keyboard. Dalam keyboard sendiri itu ada berbagai macam jenis suara alat musik. Suara musik ada di dalam keyboard. Dalam keyboard itu, seperti harpa, trompet, terus gitar. Ya macam-macam sih Mbak. Sampai kayak bunyi-bunyi drum. Iya bisa, benar. Dengan kita bermain keyboard, musik yang dihasilkan seperti kita layaknya bermain dalam satu grup band Mbak. Oke, luar biasa ya. Jadi musik-musik yang dihasilkan itu seperti ada drummernya, Ya benar. gitarisnya, Ada bass. terus ada fungsi lain nggak yang menarik lagi? Karena saya lihat keyboard lebih wow dibanding piano ya. Keyboard itu juga bisa menghasilkan suara seperti suara etnik, Oke. misalnya perkusi main Kita gitu nggak kan. perlu mendengarkan musik tradisional di sini. Iya Jadi bisa, dengan keyboard. benar. Jadi kayak udah rame aja di sini, suaranya banyak banget kan. Jadi bermacam-macam alat musik yang ada dalam keyboard ini bisa kita keluarkan semuanya. Kalau ngomong fungsinya yang begitu banyak, kesulitan main keyboardnya apa sih kok terlihat seperti semuanya gampang sekali? Sebenarnya sih kesulitannya itu nggak terlalu signifikan ya. Yang pasti kita tahu nada, tahu cara melodinya kita hafal, terus bassnya gimana. Jadi kayak kita main satu lagu itu kita harus tahu nadanya, bassnya seperti apa. Jadilah satu lagu. Harus tahu pasti di mana Iya. bass, di mana gitar, di mana fungsi-fungsinya. Nah, kalau untuk alat musik gitar sendiri itu fungsinya gimana? Seperti yang saya sudah jelaskan di awal ya Mbak ya, gitar ini bermainnya dengan cara dipetik. Dia memakai dawai. Terus ini namanya gitar akustik nih. Jadi gitar tuh ada dua, gitar akustik dan elektrik. Kalau ini tanpa listrik. Ya tanpa listrik. Sebenarnya ini juga bisa ada sih akustik yang pakai listrik, namanya elektrik akustik. Jadi ditancapinnya di sini gitu kan. Ini kalau akustik ini buat ngiringin orang bernyanyi solo, seperti Mbak kalau mau nyanyi solo bisa diiringin dengan gitar akustik ini atau Itu hanya dengan klasik gitu. oke. Terus kalau satu lagi gitar yang elektrik seperti ini nih bentukannya. Oke, itu yang elektrik ya. Iya elektrik. Musik-musik yang bisa dimainkan Mainkan di sini seperti blues, jazz, pop gitu. lebih banyak. Lebih ya. banyak. Kalau akustik hanya untuk musik-musik klasik atau mengiringi orang nyanyi, tapi kalau untuk gitar Elektrik? elektrik bisa untuk berbagai jenis. Ya lebih banyak. Lebih banyak. Benar. Nah pemirsa, sudah kita dapat penjelasan dari beberapa jenis alat musik oleh narasumber kita Yudit Veronica. Tadi sudah ada penjelasan fungsi piano, fungsi keyboard, gitar akustik, dan juga gitar elektrik. Setelah ini, masih ada beberapa alat musik lagi yang akan dijabarkan fungsinya. Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih di Info Kursus yang kali ini membahas fungsi dari alat musik. Nah, saya masih bersama narasumber kita, yaitu Yudit Veronica, yang akan kembali melanjutkan membahas fungsi-fungsi dari alat musik lain. Selain tadi sudah kita bahas ada gitar akustik, gitar elektrik. Nah, saya mau nanya, kalau bass, itu dia masuk ke dalam kategori mana? Kalau bass itu sama seperti gitar Mbak. Ini bendanya. Dan tapi ini lebih berat ya. Lebih berat dan dia lebih panjang. Dia sama juga dipetik dan dia juga berdawai. Bass ini dibagi dua Mbak. Ini kalau ini bass elektrik. Bass elektrik ini juga bisa buat mengiringi lagu pop, jazz, country yang lain lah segala macam ya. Bedanya sama gitar ini, dia ini lebih panjang dan lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena dia harus memainkan nada-nada yang di bawah. Namanya juga bass kan ya. Jadi dia emang fungsinya untuk ya nadanya yang bawah gitu loh. Sehingga diperlukan body yang lebih berat, besar dan lebih berat. Kalau sama seperti gitar yang tadi saya jelaskan ya Mbak ya.
bass itu juga terbagi dua, bass elektrik dan bass akustik. Kalau bass akustik tuh yang seperti di orkestra yang besar, tuh kontrabas tuh loh Mbak. Pernah denger nggak? Pernah lihat? Yang orangnya tuh harus berdiri main tuh tinggi banget gitu loh. Oh, yang dipegang ininya, kalau ini tidurin, ini dia berdiri ya? Benar. Nah itu buat klasik. Adapun perbedaan bass elektrik dan akustik itu, kalau bass elektrik nih ada fretnya nih Mbak. Fret itu yang mana ya? Ini ada garis-garis. Oke. Tuh. Kalau yang akustik itu seperti biola, dia tidak ada fretnya. Jadi rata gitu kan. Polos, gitu. Biola ini ada 4 nada Mbak. G, D, A, E, G, D, A, E. Gitu. Alat musik gesek ini Mbak ada 4 jenisnya. Yang ini biola, kedua viola, ketiga cello, keempat kontrabas. Biola mempunyai nada tertinggi dari musik dawai lainnya Mbak. Terus selain itu juga nada tertinggi di biola, berarti yang terendahnya di kontrabas. Terus kalau dalam nulis part di kertas gitu, dia itu nada dasarnya selalu ada di G. Oh, karena tadi diawali dari nada terendahnya G, D, A, E. Pemirsa, sekarang saya akan menjelaskan tentang drum. Drum itu terbuat dari kayu dan kulit yang cara memainkannya dipukul. Bagian-bagian drum itu ada floor tom, cymbal, snare, bass drum, hi-hat. Selanjutnya Mbak, saya akan menerangkan tentang drum. Drum ini terbuat dari kayu dan kulit. Bagian-bagian drum itu ada bass drum, ada tom-tom, ada cymbal, ada snare, ada floor tom, ada hi-hat. Dan cara memainkan drum ini dengan cara dipukul Mbak. Dan drum ini berperan juga dalam grup band ini untuk mengatur temponya. Selanjutnya Mbak, saya akan menjelaskan satu alat musik lagi ini. Jadi saya lupa namanya tapi sering lihat. Ini namanya djembe. Oh, djembe. Nah, dengan cara dipukul mainnya. Bukan ya? Bukan, ini djembe. Dia dipukul, terus nih bahannya juga terbuat dari kulit. Biasanya alat musik ini dimainkan untuk lagu-lagu Latin. Gitu. Iya. Boleh cuma sedikit dipukul? Aku ingin menjelaskan satu alat musik lagi nih Mbak. Ini djembe namanya. Djembe ini terbuat dari kayu, terus juga ini kulit. Cara memainkannya dipukul. Fungsinya untuk beat, untuk mengatur tempo juga. Seperti drum ya? Seperti drum, iya benar. Oh, untuk ukurannya apakah semua hanya ukuran segini saja? Ada yang besar juga ukurannya, iya. Dengan bunyi yang sama ya? Iya benar. Nah, kalau saya pernah lihat alat-alat lain juga yang seperti ini modelnya, itu ada seperti kongo, terus kendang. Nah, alat musik ini selain ini ada contohnya lagi Mbak. Yang setipe ya? Yang setipe. Apa aja nih? Konga, bongo, kendang bisa, iya. Terus tabla, iya. Ketipung bisa. Boleh saya pinjam? Silakan. Oke. Pemirsa Info Kursus, alat musik seperti ini pernah juga saya temui di Papua, namanya pipa. Kalau gitu, pemirsa Info Kursus jangan kemana-mana karena setelah ini ada tips yang luar biasa mari seputar fungsi-fungsi dari alat musik bersama narasumber kita, Judith Veronica. Tetap di Info Kursus. Baiklah Mbak Rinanda dan pemirsa, sebaiknya saya ulang kembali sedikit penjelasan tentang fungsi alat musik ini. Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa alat musik ini terdiri dari alat musik tiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup.
Contohnya harmonika, recorder, tuba, seruling, flute, basun, horn, trompet, pianika, saksofon, klarinet, dan lain-lain. Selanjutnya, alat musik gesek, yaitu alat musik yang cara bermainnya dengan cara digesek. Contohnya biola, rebab, cello, violin, kontrabas, dan viola. Alat musik petik yaitu alat musik yang cara bermainnya dengan cara dipetik. Contohnya gitar, bass, mandolin, harpa, sitar, banjo, sasando, ukulele, dan lain-lain. Nah, kalau untuk alat musik pukulnya? Baiklah Mbak Rinanda, saya akan jelaskan ya. Pemirsa, selanjutnya ada alat musik pukul yang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, alat musik pukul bernada. Contohnya kulintang, perangkat gamelan, calung, vibrafon, arumba, xilofon, belira, glockenspiel, dan lain-lain. Dan yang kedua, Mbak Rinanda dan para pemirsa, alat musik pukul tak bernada contohnya gendang, ketipung, rebana, tamborin, simbal, timpani, kastanyet, gong, dan pasukan drum set lainnya. Selanjutnya pemirsa dan Mbak Rinanda, saya akan menjelaskan lagi alat musik tekan, yaitu alat musik yang cara memainkannya dengan ditekan. Contohnya piano, organ, keyboard, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan sumber bunyinya ya tadi ya. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama aerofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara yang bergetar dengan cara ditiup atau dipompa. Contoh, flute, seruling, recorder, tuba, melodelion, klarinet, saksofon, dan horn yang dimainkan dengan cara ditiup. Akordion dengan cara dipompa. Selanjutnya ya Mbak ya, akan saya jelaskan lagi. Ideofon yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari batangan logam atau kayu yang dipukul atau sumber bunyinya berasal dari alat itu sendiri. Contohnya belira, calung, angklung, kulintang, dan perangkat gamelan. Setelah itu ada lagi kordofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawa yang bergetar dengan cara dipetik, digesek, dan ditekan. Contohnya yang dipetik seperti gitar, harpa, mandolin, ukulele, sitar, banjo, kecapi bass, dan lain-lain. Selanjutnya Mbak, ini yang digesek ya, biola, viola, cello, double bass, dan rebab. Terus yang ditekan seperti piano akustik. Selanjutnya membranofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran selaput yang terbuat dari kulit atau plastik dengan cara dipukul. Contohnya tamborin, rebana, beduk, drum set, ketipung, bongo, konga, timpani, dan lain-lain. Nah, ini ada satu lagi terakhir, elektrofon, yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari rangkaian elektronika yang terdapat di dalam alat musik tersebut. Dengan kecanggihan teknologi, alat tersebut dapat menghasilkan segala macam alat musik. Contohnya keyboard, organ elektrik, gitar elektrik,
bass elektrik, dan lain-lain. Gitu Mbak Rinanda. Oke deh, senang sekali akhirnya saya dan juga pemirsa Info Kursus yang ada di rumah mendapat tambahan ilmu lagi berkat penjelasan dari Kak Yudit Veronica. Terima kasih Kak Yudit Veronica, kita akhirnya tahu bahwa alat musik itu bisa dibedakan dari 3 pengelompokan tadi ya. Yang pertama dari cara memainkannya, kemudian sumber bunyinya, dan juga yang ketiga dibedakan dari fungsinya ya. Terus kita juga akhirnya tahu fungsi-fungsi dari piano, keyboard, gitar yang mana ada 2 jenis tadi ya, elektrik dan juga akustik. Kemudian ada bass, ada biola, serta alat musik pukul lainnya tadi yang ternyata serupa tapi tidak sama namanya serta bunyinya pastinya ya. Oke Kak Yudi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sukses selalu dan terus dukung jayanya musik di tanah air Indonesia. Sampai jumpa lagi. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan seni musik kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Bagi Anda yang ingin memperdalam dan berminat pada bidang keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau Dinas Pendidikan setempat. Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Rinanda beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode yang akan datang dan salam Info Kursus.